Anda semua anak-anakku percaya bahwa Anda punya kehendak, punya need, punya want, punya apa tadi Mas? Need and want ya. Anda punya kehendak, saya punya kehendak, dan Allah punya kehendak, dan Allah menyatakan percayalah bahwa yang berlaku adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saya mohon sama Allah, ya Allah ini anak-anak udah setor takbiran. Jadi tolonglah yang punya keinginan-keinginan yang sudah ngempet itu dikabulkan. Gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, pertama. Jadi kita resume sedikit pengetahuan dasar mengenai takbir, puasa, Idul Fitri, hari raya dan seterusnya. Beberapa hal aja ya untuk nginget-inget aja. Biasanya kalau Idul Adha itu takbirannya bisa sebulan penuh. Tapi kalau Idul Fitri sehari. Artinya sesungguhnya Id yang lebih agung di mata Allah itu Idul Adha, bukan Idul Fitri. Gitu ya. Jadi kita agak terbalik. Ya, tapi tidak apa-apa, Indonesia terbalik itu sudah kerjaannya ya. Terutama di bidang politik dan pemerintahan. Memang sudah hafal, seluruh penduduk langit sudah hafal. Oh, kalau yang terbalik itu namanya Indonesia. Gitu. Ya serapopo Singapura wae. Singgotin boga swarga kabeh ning neraka 300 tahun. Kedua, ini sudah Idul Fitri, sudah hari keberapa ini? Hari ke-7 kok kita masih takbiran, ini normal enggak? Enggak pernah toh biasanya, tapi masih boleh enggak? Takbiran tuh tiap hari juga boleh. Kalau perlu Anda tiap hari takbiran gitu ya. Jadi biarin orang kampung anggap Anda orang gila, memang gila. Takbiran tiap hari. Jadi daripada rengeng-rengeng, karena salah satu teorinya adalah nanti takbiran itu menghimpun tenaga Anda. Tapi kalau Anda mendengarkan lagu-lagu apa pop, rock, apa semua macam-macam, itu belum tentu menghimpun tenaga. Jadi jangan lakukan, jangan dengarkan, jangan lihat, jangan alami apapun yang tidak menghimpun tenaga hidupmu. Kalau yang menghabiskan tenaga, menyerap tenaga, itu Anda rugi. Jadi saya selalu menghitung. Makanan saja saya hitung hanya kalau dia menambah himpunan tenaga hidup saya, jasmani maupun rohani. Kalau dia tepat, maka himpunan tenaga jasmani akan memproduk himpunan tenaga rohani. Demikian juga tenaga rohani akan dialektis berakibat pada tenaga jasmani. Nanti kita dengan manusia syahwat ini kita harus mengenali teori dasar mengenai jasmani rohani ini apa toh jane? Ini dikotomi apa gradasi apa? Ini kita harus kenal. Nanti soal yang dibicarakan mengenai pilkada segala macam itu akan tidak ada gunanya kalau Anda tidak mengenali dasar-dasar dari hidup Anda sendiri. Oke, nomor 2 soal hari raya dan puasa. Anda kalau di desa dulu kan kalau mau puasa malamnya kan diajari bapak-bapak ibu-ibu di musola kan nawaitu saumal ghadi an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala itu zaman dulu. Kalau sekarang pakai rap. Nah itu itu kira-kira saya enggak tahu lah. Cuman yang ingin saya omongkan dari kalimat ini, itu kan kalimat bikinan kita sendiri. Nawa itu artinya aku berniat, past tense ya. Saum, puasa besok pagi atas dasar keikhlasan saya kepada Allah. Nah, di dalam Al-Quran tidak ada disebut saum tapi siam, gitu? Siam Ramadan. Jadi kenapa kok niat Anda nawaitu saumal ghadi kok tidak nawaitu siamal ghadi? Ya enggak apa-apa sebenarnya, enggak ada masalah. Jadi saya ini bukan sedang mempermasalahkan. Cuman kalau ngerti bedanya hidung sama bulunya kan lumayan daripada nggak ngerti bedanya kan gitu ya. Kalau sudah ngerti bedanya ini jempol
jempol kaki, ini jempol tangan kan agak lebih selamat hidupnya daripada Anda tidak ngerti bedanya jempol Anda sama hidung Anda kan gitu kan. Jadi gini, jadi kalau saya menafsirkan, siam itu adalah prosedur atau syariat untuk melakukan puasa, tidak makan, tidak minum dan memasukkan apapun, tidak melakukan sejumlah hal yang biasanya boleh dari subuh sampai maghrib, itu siam. Maka Ramadan disebut Ar-Ramadhanu Madrasah. Jadi Ramadan itu adalah diklat, pendidikan kilat 1 bulan. Anda dilatih untuk kembali melakukan siam dari pagi sampai sore, gitu ya. Kalau saum itu segala hal yang sifatnya menahan diri. Sampean sebut satu hal, apa perilaku, apa kerjaan, apa produksi, apa kerjaan, itu apa saja yang tidak ada unsur menahan dirinya Anda sebut. Satu saja. Satu saja kerjaan yang tidak ada unsur menahan diri, yang tidak ada unsur mengendalikan diri, yang tidak ada unsur membatasi diri. Satu kerjaan kalau ada. Naik motor, ngegas, ngerem, bagi puasa, saum. Apalagi istri, sebanyak-banyaknya apa Anda batasi satu saja, satu saum. Apalagi menggali tambang, dihabisin sehabis-habisnya, ataukah kita toleran kepada anak cucu kita yang harus mendapat bagian? Saya tanya, regulasi pemerintah selama ini pakai saum apa tidak? Tidak. Jadi puasa tidak pernah diingat oleh para stakeholder, apa pertambangan atau apapun saja. Padahal selamatnya manusia hanya kalau dia mengerti puasa. Sound system ini isinya puasa, Mas. Diginiin, dibatasi, digedein ya, Mas ya. Diginiin, ini kegedean dikit bengung, ini kegedean titik ndak balan. Itu isinya ilmu puasa semua. Betul ndak? Nah, kamu bikin celana itu kan prinsipnya puasa. Kan makanya diukur toh, kakimu panjangnya seberapa, kan begitu. Betul ndak? Itu prinsip puasa. Mas, ternyata rapat kabinet, rapat DPR, rapat Pemprov, nomor 1 adalah menyadari di mana, kapan, seberapa puasa harus dilakukan, benar nggak? Dan itu tidak pernah menjadi kesadaran negara kita. Itu makanya nggak usah terlalu percaya. Itu. Kamu milih yang baru yang kayak apapun ternyata juga nggak puasa. Itu kan sudah berkali-kali toh. Itu. Tapi saya dengan penuh kesabaran mendengarkan perdebatan mengenai hal-hal yang saya sudah lama tidak percaya. Tapi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya sangat sabar untuk mendengarkan hal-hal yang ngopo jaga. Oke, ini udah jangan terlalu panjang, nanti jadi ceramah puasa. Jadi ngerti bedanya saum sama siam ya. Keselamatan hidupmu, bahkan kaya tidaknya hidupmu tergantung pada kecanggihanmu di dalam menentukan kadar puasamu di dalam pekerjaan, dalam jualan segala macam. Anda jualan bebek goreng, mentang-mentang laris, maka sampai jam 3 malam Anda masih ladeni. Jadi akhirnya beli bebek lagi untuk supaya Anda bisa goreng lagi. Tapi percayalah, kalau Anda melampiaskan, kalau Anda berhari raya tiap hari di warung Anda, maka usia warung Anda juga tidak akan lama. Kalau Anda membatasi jamnya, pokoknya saya cuman jualan bebek paling banyak 50 atau paling banyak 25, habis tutup. Kayak ceker di Solo, kalau Anda lewat Solo itu buka jam 2 malam, tutup jam 5 pagi. Udah. Pokoknya jam 5 pagi tutup. Pokoknya jam 2 baru buka. Meskipun sudah antri sejak jam 11, pokoknya jam 2 tutup. Kalau Anda punya prinsip puasa seperti, maka Anda memiliki kecenderungan terhadap keawetan atau keabadian. Begitu. Kalau kamu suka apa? Kalau suka makanan apa misalnya di Jakarta?
Upamanya soto Betawi, terus pagi soto Betawi, siang soto Betawi, malam soto Betawi, jam 2 malam soto Betawi. Kira-kira berapa lama usia soto Betawi di mulut Anda? Sebentar aja akan Anda bosan kan? Nah, jadi puasa sebenarnya adalah alat yang paling utama untuk mencapai keabadian. Itu ya saya, itu salah satu contoh aja. Oke. Jadi sudah jelas ya puasa, bedanya siam adalah diklat Ramadan. Kalau saum artinya adalah apa saja dalam hidup di mana kamu menerapkan prinsip untuk membatasi diri, menahan diri. Regulasi itu apa? Regulasi itu kan menghitung sesuatu secara akurat, secara tepat. Itu namanya puasa. Kan gitu Mas. Coba mentang-mentang seneng sama istrimu kok keloni ya bendino. Esok kelon, awan kelon, sore kelon. Kate ngantor sih dulu ngadeg dulu ah. Suwe-suwe bosen dewe mari ngono kan gitu. Maka harus ada puasa. Maka Rasulullah mengatakan makanlah kalau lapar dan berhenti makan sebelum kenyang, maka kamu akan sehat dan lebih lama keawetanmu gitu ya Rek ya.